Slide pertama, Masjid Agung Demak, signifikasi serta relevansi. Kami akan menjelaskan mengenai Masjid Agung Demak. Mengenai Masjid Agung Demak akan dijelaskan oleh rekan saya Kinanti Maharani. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Masjid Agung berdiri pada masa Kesultanan Demak dengan melalui 3 tahap pembangunan. Yang pertama dilakukan pada tahun 1466. Pada tahun ini bangunannya masih berupa pondok pesantren Gagah Wangi di bawah pimpinan Sunan Ampel dan Raden Patah. Pada tahap pembangunan kedua dilakukan pada tahun 1477, dilakukan renovasi sebagai Masjid Kadipaten Gagahwangi, Demak. Untuk tahap yang terakhir atau tahap ketiga dilakukan selang 1 tahun pada tahun 1478. Pada tahun ini, Raden Patah diangkat menjadi Sultan Demak dan renovasi kembali dilakukan pada tahun 1479 dan selesai dengan ditandai adanya sengkala Mehmet yang berbentuk bulus. Pembahasan selanjutnya, Masjid Agung Demak memiliki arsitektur yang unik dan berbeda dari masjid lainnya. Hal ini karena Masjid Agung Demak memiliki bagian atap berupa tumpeng atau tajuk yang berlapis tiga. Tajuk berlapis tiga ini diambil dari konsep gunung dan angka 3 berasal dari konsep Tribhuwana dalam ajaran Hindu yang berarti dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Adanya atap tumpeng ini menjadikan Masjid Agung Demak sebagai masjid yang membedakan dengan masjid umum lainnya. Lalu, Masjid Agung Demak merupakan masjid yang dibangun oleh Raden Patah dengan Wali Songo dan memiliki banyak fungsi seperti suatu tempat ibadah dan sarana dakwah menuntut ilmu serta sarana politik bagi Kesultanan Demak. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mbak Disti. Selanjutnya, signifikasi Masjid Agung Demak berdiri pada masa Kesultanan Demak, di mana kesultanan ini merupakan sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yang tentunya Masjid Agung Demak ini memiliki kedudukan yang penting pada masa tersebut, yakni sebagai basis atau pusat penyebaran agama Islam. Pada saat itu pula Masjid Agung Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali penyebar agama Islam di Jawa yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Sehingga dapat dikatakan bahwa masjid ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di Jawa dan tempat di mana para wali mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan dakwah serta pemerintahan di Demak. Tak hanya itu, Masjid Agung Demak dipercaya memiliki sakralitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kusuma. Signifikasi yang kedua adalah Masjid Demak dipercaya memiliki makna sakralitas atau kekeramatan yang dibuktikan dengan keyakinan banyak orang mengenai ziarah ke Masjid Agung Demak sama nilainya dengan menjalankan haji ke Mekah. Hal ini didasari oleh mitos-mitos yang berkembang. Salah satunya ialah pintu beledek yang tersimpan di dalam masjid, di mana hal ini berkaitan dengan Ki Gede Sesela yang merupakan tokoh menangkap kilat dan kemudian membawanya ke Masjid Demak. Signifikasi yang ketiga adalah Masjid Agung Demak menjadi simbol kekuasaan ilahiyah. Artinya, di dalam pandangan Islam, posisi sentral tidak hanya ada pada raja yang tinggal di istana, melainkan dengan adanya masjid sebagai pusatnya dapat dipahami sebagai bentuk keadilan universal di dunia Islam dengan mempertimbangkan kebudayaan Islam sebagai simbol keberadaan Tuhan. Untuk itu, tidak heran jika Masjid Demak dijadikan sebagai legitimasi keluarga raja. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Relevansi Masjid Agung Demak akan dibacakan oleh rekan saya Disti Oriza. Saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai relevansi dari Masjid Agung Demak.
Hingga saat ini nilai religi masih melekat kuat dalam sejarah dan keberadaan Masjid Agung Demak, seperti Grebek Besar dan Kliwonan. Grebek Besar ini pelaksanaannya berkaitan erat dengan keberadaan Masjid Agung Demak sebagai sebuah perwujudan dari dakwah yang dilakukan di masjid ini. Dakwah ini lebih menekankan pada keadaan yang terjadi saat ini, bukan lagi sebagai dakwah penyebaran agama, tetapi dakwah yang menekankan akan meningkatkan ketakwaan dan mengingatkan kembali akan sejarah dari penyebaran agama Islam dahulunya. Sedangkan Kliwonan yang dilakukan setiap tahunnya ini bagi masyarakat Jawa, konsep Kliwonan memiliki keterkaitan yang erat antara konsep budaya dan konsep agama karena dianggap sakral dan keramat. Konsep Kliwonan ini terutama pada malam Jumat Kliwon membawa pengaruh bagi ritual religi dan dianggap membawa keberkahan apabila melakukan kegiatan berziarah pada waktu-waktu tersebut. Terus dalam kegiatan ini nampak semangat dakwah dan ketakwaan serta adanya kegiatan ngalap berkah atau di mana para peziarah mengharapkan keberkahan dan keberuntungan. Kemudian tradisi tahunan ini juga memupuk rasa solidaritas bagi masyarakat setempat. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Disti atas penjelasannya. Seperti biasa, di akhir presentasi kami membuka sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Desi, NIM 30. Saya mau bertanya, apa alasan kelompok Anda itu mengambil Masjid Agung Demak sebagai perwakilan dari masa Kesultanan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Mbak. Baik, silahkan Mbak Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Rosita, NIM 51. Izin bertanya, apa yang melatar belakangi munculnya keyakinan bahwa berziarah ke Masjid Agung Demak itu sama nilainya dengan naik haji ke Mekah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya. Saya izin bertanya, Mbak. Kenapa sih bisa dikatakan terus bagaimana latar belakang Masjid Demak bisa dikatakan memiliki nilai sakralitas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami masih membuka sesi tanya-jawab. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Desi. Tadi kan ditanyakan apa alasan memilih Masjid Agung Demak sebagai hasil kebudayaan pada masa Kesultanan. Nah, alasan kami itu karena masjid ini memiliki sejarah panjang di mana merupakan salah satu pilar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Berdiri pada masa Kesultanan Demak yang merupakan salah satu kesultanan bercorak Islam pertama yang menjadikan masjid ini memiliki peran penting, juga memiliki nilai-nilai baik dalam segi fisik maupun sakralitasnya. Bagaimana Mbak Desi? Apakah jawaban saya bisa diterima? Sudah cukup jelas, Mbak Desi. Terima kasih. Sama-sama. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Disti Oriza. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Kinanti Maharani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan Rosita, yaitu tentang keyakinan bahwa ziarah ke Masjid Agung Demak sama halnya dengan menjalankan haji ke Makkah. Menurut sumber
yang saya baca dan kelompok kami, latar belakang keyakinan bahwa ziarah ke Masjid Agung Demak sama dengan menjalankan haji ke Makkah karena muncul ajaran Sunni, di mana Sunni adalah golongan orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Salah satu doktrin ajaran Sunni adalah tawasul adalah meminta bantuan Allah melalui perantara seseorang. Dalam tradisi Sunni, orang-orang ini disebut dengan istilah wali. Lalu upaya meminta rahmah dari wali oleh masyarakat disebut ngalap atau berkah. Jadi di Jawa ini wali dianggap sebagai rahmah atau perantara menerima berkah. Jadi ziarah Kali Songo ini dianggap sebagai haji karena tempat dianggap mendapat sebagai haji di masyarakat karena mendapat tempat tertinggi atau sosialnya di masyarakat. Begitu Mbak Intan, apakah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Kusuma. Saya persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fuad. Pertanyaannya, Masjid Agung Demak memiliki nilai sakralitas. Kenapa hal ini terjadi dan bagaimana latar belakangnya? Alasannya karena Masjid Agung Demak memiliki aura karismatik, terlebih bagi masyarakat Jawa, di mana hal ini didukung dengan mitos-mitos yang melatar belakangi sejarah dan keberadaan masjid, hingga muncul suatu keyakinan di kalangan masyarakat Jawa yang meyakini bahwa ziarah ke Masjid Agung Demak memiliki nilai yang sama dengan menjalankan haji ke Mekah. Sedangkan latar belakangnya menurut kelompok kami, karena adanya mitos-mitos yang berkembang, hingga Masjid Demak dianggap memiliki nilai sakralitas atau kekeramatan. Mitos-mitos tersebut antara lain terkait proses pembangunan masjid itu sendiri. Konon didirikan hanya dalam 1 malam. Yang kedua itu baju wasiat atau antakusuma berupa rompi pusaka milik Sunan Kalijaga. Konon jatuh dari langit sebagai pemberian dari Tuhan, di mana mitos ini berkaitan dengan sosok Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak. Yang terakhir itu cerita Ki Gede Sesela yang telah saya sampaikan tadi, di mana tokoh ini menangkap kilat atau bledek dan kemudian membawa hasil tangkapannya itu ke masjid dan dikurung di sana. Begitu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari Mas Fuad? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.